Halo, ketemu lagi dengan saya Lina Nurmalina Sobahi dengan NIM 3402200015, kelas manajemen reguler B, tingkat 2 Universitas Galuh Ciamis. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fitur yang ada di MYOB dan sedikit menjelaskan cara menggunakan MYOB versi 18. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi MYOB. Nah, setelah ini kita telah melihat ada menu-menu yang ada di MYOB. Pertama ada Open. Open ini untuk membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ada Clear, yaitu membuat data baru perusahaan. Ada Explore untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh MYOB. Lalu ada What's New, yaitu untuk melihat informasi tentang fasilitas baru yang disediakan oleh MYOB. Dan terakhir ada Exit untuk menutup dan mengakhiri aplikasi MYOB. Untuk membuat data perusahaan baru, kita bisa ke Klik. Nah, di sini ada Introduce. Lalu kita klik Next. Nah, di sini ada Enter information about your company. Nah, biasanya company name itu diisi sesuai dengan nama perusahaan. Kita sesuaikan nama perusahaannya sama yang di soal. Kita buat. Nah, lalu address ini untuk alamat. Kita buat alamatnya. Lalu phone number ini kita masukkan nomor telepon. Setelah ini kita lalu klik Next. Nah, di sini tell us about your accounting year, yaitu current financial year, yaitu tahun buku. Kita ubah tahun bukunya sesuai yang disuka. Last month of financial year, yaitu bulan tutup buku. Kita ubah ke Desember. Nah, conversion month, yaitu awal bulan buku. Kita ubah ke Januari. Nah, number of accounting period, yaitu jumlah bulan. Lalu kita klik Next. Kita next lagi. Nah, di sini ada yang ini, yaitu pemakaian menggunakan akun-akun yang telah secara otomatis disediakan oleh program MYOB. Lalu yang kedua ada pemakaian mengimport data akun-akun yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan. Artinya perusahaan telah memiliki daftar akun dan tinggal menggunakannya dalam program MYOB. Dan yang ketiga yaitu pemakai menyusun sendiri daftar akunnya sebelum menggunakan aplikasi MYOB. Nah, kita klik yang kedua. Lalu kita next. Ini fitur ini untuk menentukan posisi data yang akan kita simpan. Kita klik ini. Lalu kita pilih untuk menyimpan. Di sini kita simpan filenya di file ini. Lalu kita klik save.
reset. Nah, lalu kita klik next. Kita tunggu. Setelah ini kita klik untuk command center. Nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu account. Akun ini adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan untuk meringkas dari seluruh aktivitas perusahaan, berfungsi untuk memodifikasi bagian akun dan memasukkan saldo awal akun-akun dan proses penjualan transaksi umum. Nah, di akun ini ada akun list, di mana akun list ini untuk mengedit dan melihat daftar akun. Yang kedua ada record journal entry, yaitu untuk mencatat jurnal umum dan ayat jurnal penyesuaian. Lalu ada transaksi jurnal, yaitu untuk melihat transaksi jurnal. Nah, lalu di sini ada banking. Banking berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, seperti tagihan-tagihan dan beban sewa, seperti listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Nah, dalam banking sendiri, yaitu ada spend money. Spend money ini merupakan untuk mencatat pengeluaran kas. Yang kedua ada receive money, yaitu mencatat penerimaan kas. Yang ketiga ada sales, di mana sales berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan tunai atau kredit. Penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Di sales ini terdapat sales register, merupakan untuk melihat daftar transaksi yang berhubungan dengan penjualan. Lalu ada enter sales, yaitu mencatat transaksi penjualan. Ada receive payment, yaitu untuk mencatat penerimaan piutang. Lalu di sini ada time billing. Time billing merupakan untuk menghitung penjualan pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu, misalnya biaya konsultasi manajemen per jam. Lalu ada purchase. Ini ada purchase. Purchase ini untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Di purchase ada enter purchase, yaitu mencatat transaksi penjualan. Lalu ada pay bills, yaitu untuk mencatat pembayaran hutang. Lalu ada inventory. Nah, ada set item price. Set item price ini untuk menetapkan harga jual suatu barang. Lalu ada item list, yaitu untuk melihat barang-barang persediaan. Lalu ada count inventory, yaitu memasukkan hasil persediaan. Lalu ada adjust inventory, yaitu untuk melakukan penyesuaian atas nilai dan kualitas item persediaan. Lalu ada item register, yaitu merupakan untuk memperlihatkan item-item persediaan barang. Lalu ada card file. Card file ini berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Sekian fitur dan cara menggunakan